Persembahan kemenangan pada balapan ke-400 Red Bull di Imola memang tak lepas dari sentuhan ajaib skill Max Verstappen dengan manuver fantastisnya di Tamburello selepas start. Setelah curi posisi pertama dari Oscar Piastri, Verstappen tak terkejar sampai finish untuk koleksi kemenangan keempatnya secara beruntun di Imola. Itu buat pembalap Belanda ini menipiskan jarak menjadi 22 poin dari Piastri yang masih puncaki klasemen demi menjaga asa mengejar gelar kelima. Namun capaian Verstappen kemarin juga tak bisa dipisahkan dari peran Red Bull yang cukup signifikan dalam memperbaiki performa RB21 sepanjang akhir pekan. Mengawali akhir pekan dengan frustrasi di sesi latihan bebas hari Jumat yang bahkan Verstappen sendiri sampai kesal dengan memukul setirnya karena terlalu banyak sliding oversteer. Red Bull nampak tidak meyakinkan untuk bisa melawan McLaren jika dilihat dari dua sesi latihan bebas pembuka. Namun bukan Red Bull namanya jika tidak menemukan sesuatu yang spesial dalam waktu 24 jam. Mulai dari FP3, situasi nampak mulai membaik. Dan seperti biasa, ketika kualifikasi dimulai, Verstappen seakan-akan memasuki mode serius untuk mengobrak-abrik barisan depan. Meski gagal raih pole position, tapi ia hanya terpaut 0,034 detik dari Piastri dan tetap membuat peluangnya untuk balapan esok harinya terbuka lebar. Benar saja, peluang tersebut berhasil dimanfaatkan Verstappen dengan menyergap Piastri dengan manuver fenomenal di Tamburello untuk kemudian curi pimpinan balapan selepas start dan tak terkejar sampai finish. Manuver Verstappen tersebut adalah momentum awal dan sisanya adalah eksekusi yang menawan, baik dari Red Bull serta pembalapnya yang tanpa celah. Satu hal yang patut jadi perhatian adalah McLaren sama sekali tak bisa berkutik dan tanpa perlawanan berarti untuk kejar Verstappen. Padahal suhu sirkuit tergolong cukup panas dengan temperatur aspal yang mencapai 47 derajat Celcius. Seharusnya cocok dengan keunggulan mereka di seputar manajemen ban. Namun keunggulan itu tak terlihat di balapan kemarin, dan mereka tak bisa menjawab kecepatan yang ditunjukkan Red Bull. Faktor dirty air memang mungkin berpengaruh bagi Oscar Piastri, yang merasakan efek understeer dalam 10 lap pertama, dan memaksanya untuk masuk pit lebih awal karena degradasi yang parah. Tapi di saat yang sama, Verstappen sama sekali tidak menunjukkan gejala masalah manajemen ban yang mereka keluhkan pada balapan-balapan sebelumnya. Verstappen di stint pertama saja, meskipun memakai ban medium selama 28 putaran, dia bisa menjaga kecepatannya tetap stabil di angka 1 menit 21 detikan. Memang, Lando Norris bisa menyamai konsistensi itu ketika ia mendapatkan free air setelah menyalip Russell. Namun, Norris kehilangan sentuhan di lap-lap penutup stint pertama yang membuatnya masuk pit duluan. Sementara Verstappen masih bisa menjaganya sampai VSC keluar. Stint kedua dengan ban hard, Verstappen memang memulainya lebih lambat ketimbang duo McLaren. Tapi seiring berjalannya waktu, lap time max makin kencang dan bisa mengungguli Norris ataupun Piastri sampai safety car muncul. Polanya sama, yaitu konsistensi dari 1 menit 20 detikan sampai bisa menyentuh 19 detikan tanpa penurunan pace yang signifikan. Stint terakhir Verstappen makin menggila dengan ban hard baru dan tidak terkejar sampai finish karena duo McLaren yang sibuk berduel sendiri di belakang. Tidak heran jika secara rata-rata, race pace Red Bull bisa unggul 0,2 detik dari McLaren dan menegaskan siapa yang tercepat di Imola kemarin. Performa semacam ini tentu mengembalikan kita seperti 2 tahun yang lalu, di mana Verstappen bisa membawa mobil Red Bull dengan konsistensi yang luar biasa. Tim prinsipal McLaren, Andrea Stella, mengaku tidak menyangka jika Red Bull bisa tampilkan performa yang sangat kompetitif di Imola. Walaupun di atas kertas memang sudah menduga kalau akan mendapat perlawanan ketat dari Verstappen, namun ia tidak menyangka jika RB21 bisa berubah jadi begitu dominan. Stella menilai jika Red Bull sudah memperbaiki mobilnya dalam 2 balapan terakhir untuk akhirnya bisa mengungguli McLaren sepenuhnya di Imola. Yuki Tsunoda saja yang start dari pit lane alias paling belakang bisa finish di urutan ke-10 di trek yang terkenal sulit menyalip. Sirkuit Imola karakternya tak bisa dipungkiri memang cocok dengan RB21 dengan tikungan medium cepat yang menuntut kelincahan mobil. Sama seperti Suzuka dan Jeddah, Verstappen mampu merepotkan McLaren dengan keunggulan mereka di tipe sirkuit seperti demikian. Berbeda dengan Shanghai, Bahrain, dan Miami yang lebih bervariatif serta memiliki tikungan lambat yang mengandalkan traksi.
Red Bull kurang cocok dengan sirkuit yang menyiksa ban belakang serta sensitivitas thermalnya tinggi, dan bisa kita lihat mereka gagal podium di 3 sirkuit tersebut. Meski Imola memang taman bermain bagi Red Bull dan Verstappen, namun fakta jika McLaren tak mampu mengejar atau tak berkutik merupakan hal yang diakui Andrea Stella cukup mengkhawatirkan. Itu menunjukkan jika McLaren tidak memiliki keunggulan secara spesifik di area sirkuit yang mempunyai tikungan medium dan cepat. McLaren praktis hanya mengandalkan manajemen ban serta keunggulan mereka dalam sensitivitas ban depan, serta traksi untuk bisa menahan perlawanan dari Red Bull, yang mana itu tidaklah cukup jika mereka ingin amankan gelar juara dunia pembalap musim ini. Apalagi McLaren masih punya PR dalam aspek eksekusi yang kadang masih kurang rapi ketika berada di bawah tekanan, seperti di kasus Oscar Piastri kemarin. Niat hati beri kesempatan undercut, tapi malah berujung terjebak trafik dan berikan Verstappen ruang untuk manajemen balapan. Namun yang jelas, kalaupun strategi McLaren tidak aneh-aneh, mereka kemungkinan besar tetap bakal kalah dari Verstappen, karena kecepatan yang ia tunjukkan di Imola memang berada di level yang berbeda. Upgrade Red Bull bisa dikatakan bekerja cukup mulus meskipun di awal sempat membuat fansnya ketar-ketir. Red Bull di Imola membawa 2 upgrade yang walaupun sifatnya minor, tapi dampaknya sangat signifikan terhadap performa RB21. Pertama adalah sidepod baru dengan model overbite yang mengadopsi desain dari McLaren dengan ujung depannya yang membentuk semacam aerofairing untuk memecah airflow yang mengalir ke samping dan atas sidepod. Aerofairing ini akan membentuk vortex yang akan mengalir di bagian pinggir atas sidepod dan mengunci airflow yang ada di area downwash supaya lebih konsisten. Red Bull juga berikan elemen turning vanes di bawah sidepod inlet yang memiliki fungsi sebagai vortex generator untuk memperkuat aliran angin yang mengalir di area undercut sampai bawah pinggir floor. Vortex ini fungsinya kurang lebih sama, yaitu untuk menjaga airflow yang mengalir di permukaan floor tetap konsisten dan bahkan semakin memperkuat aliran anginnya. Meski beresiko membuat floor jadi overpower, namun ini bisa diatasi dengan settingan right hay atau modifikasi di area underfloor itu sendiri untuk mencegahnya alami purposing. Dan jika dilihat dari Red Bull di Imola kemarin, mereka sepertinya langsung bisa menemukan settingan yang pas. Red Bull menegaskan kalau upgrade sidepod dan floor tidak bertujuan untuk meningkatkan downforce, tapi tujuan utamanya adalah memperluas setup window yang jadi masalah di mobil mereka semenjak musim lalu dan menghambat optimalisasi performa mobil. Dengan setup window yang lebih luas, itu membuat tim bisa mendapatkan variasi settingan yang lebih banyak untuk meningkatkan keseimbangan mobil di tikungan. Keseimbangan yang lebih konsisten otomatis akan buat mobil tak mudah sliding di tikungan dan mengurangi potensi ban alami overheat yang ujungnya bisa kurangi degradasi ban saat balapan. Peningkatan inilah yang dirasakan oleh Max Verstappen selama GP Imola kemarin, karena ia bisa catatkan waktu yang konsisten sepanjang balapan. Direktur teknis Red Bull, Pierre Wacke, mengungkapkan kalau upgrade Imola memberikan tim sebuah clue yang sangat penting, yaitu soal bagaimana cara untuk memanajemen ban tanpa harus meniru trik rahasia McLaren. Jelas, jika trik rahasia McLaren bakal sulit untuk direplikasi karena melibatkan desain sistem pengereman yang rumit serta sangat dipersonalisasi dengan karakter suspensi serta aerodinamika. Satu-satunya cara paling realistis bagi Red Bull untuk bisa perbaiki manajemen ban mereka adalah membuat mobil yang lebih konsisten di tikungan, dan itulah yang diterapkan mulai GP Imola. Namun bukan berarti mereka menyerah untuk mendalami bagaimana McLaren memaksimalkan pengereman demi menjaga suhu ban. Red Bull sudah memulai eksperimen sejak Miami dengan memasang spesifikasi yang berbeda-beda pada elemen brake duct rim belakang demi mencari spek mana yang efisien dalam dinginkan rim. Dan mungkin saja di Imola kemarin mereka sudah mulai menemukan titik terang soal bagaimana menciptakan sistem rem yang mendekati seperti milik McLaren. Meski jelas ada improvement di RB21, tapi Red Bull masih ketar-ketir karena upgrade Imola masih harus divalidasi lagi di karakter sirkuit yang jadi kelemahan mereka. GP Monaco pekan ini merupakan ujian selanjutnya bagi Red Bull, mengingat musim lalu mereka sangat kesulitan di sirkuit jalanan Monte Carlo dan hanya finish di urutan ke-6. Kemampuan Red Bull dalam utak-atik setup akan diuji kembali, dan dengan setup window lebih luas apakah itu bisa mendongkrak performa RB21 di tikungan lambat atau tidak. McLaren juga tidak tinggal diam karena mereka berencana meluncurkan upgrade dalam waktu dekat, terutama sekitar GP Spanyol, mengingat di race tersebut FIA mulai menerapkan tes kelenturan sayap depan yang lebih ketat.
Yang jelas, seri Eropa sampai jeda musim panas nanti akan sangat menentukan bagaimana peta perebutan juara dunia antara duo McLaren dan Max Verstappen yang bakal semakin seru seiring musim berjalan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.